Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam pendalaman iman Katolik Pikat. Mari kita mengawali pendalaman kita kali ini masih dalam seri pribadi-pribadi di jalan salib Yesus dengan mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat terkasih, hari Senin di Pekan Suci, kemarin kita sudah melihat sosok Veronica yang begitu terkenal karena keberaniannya untuk menerobos barisan tentara Romawi yang menjaga Yesus untuk mengusap wajah Yesus. Kemarin saya juga menyinggung tokoh yang lain, Simon. Jadi dalam perjalanan jalan salib Yesus dari Gubernuran sampai ke puncak Golgota, ada dua yang menolong Yesus. Veronica yang memberanikan diri, dan Simon yang dipaksa oleh tentara untuk membantu Yesus. Hari ini kita lihat siapa sebenarnya Simon ini. Kitab suci mencatat bahwa Simon ini orang Kirene. Kirene ini kalau sekarang itu daerah Libya Timur begitu, bagian utara Afrika. Jadi dia bukan dari Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dia adalah orang Yahudi di perantauan. Sahabat, kalau Anda memiliki kesempatan ziarah ke Tanah Suci, ke Yerusalem, apalagi musim Paskah atau dekat-dekat itu, mungkin Anda akan menemui orang-orang Afrika, tapi mereka orang Yahudi. Jadi mereka Yahudi dan lahir tumbuh besar di perantauan. Seperti Simon ini dari Kirene, dari Afrika. Saya memiliki satu kesempatan dan saya bertanya kepada tour guide, loh mereka itu siapa? Mereka itu turis atau apa? Bukan. Mereka itu orang Yahudi. Ya Afrika tapi Yahudi. Maka mereka datang ke Yerusalem untuk melakukan kewajiban sebagai orang Yahudi. Nah, Simon sekali lagi sama. Dia diceritakan memiliki dua anak, Alexander dan Rufus. Nah, dua anaknya ini terkenal karena ingin membela negara, berkatakan gitu ya, front pembela begitu. Jadi tidak bisa membiarkan negara atau agama itu dikuasai asing. Romawi termasuk asing. Pada masa itu yang terkenal untuk memberontak adalah kaum Zelot. Salah satu murid Yesus juga orang Zelot.
Mereka ingin memberontak kepada penjajah ini untuk mengembalikan harkat martabat Israel yang sejati. Nah, dua anaknya Simon ini juga seperti itu. Maka Simon ini ingin menunjukkan sebenarnya kepada anak-anaknya ini bahwa agama mereka itu pertama-tama bukan soal membebaskan diri secara politis, kekerasan, enggak. Ada sesuatu yang lebih baik, yang damai. Pengalaman mereka di Kirene dalam komunitas Yahudi tidak bisa memberi gambaran yang utuh. Maka sekarang ketika masa Paskah datang, Simon mengajak dua anaknya ini untuk berziarah ke Yerusalem. Ingin dia tunjukkan bagaimana kondisi sebagai orang Yahudi di tempat asalnya, di Bait Allah. Tetapi Simon mengalami kekecewaan. Kecewanya adalah ketika dia sampai di Yerusalem, keadaan seperti yang dia bayangkan atau yang seperti dia alami dulu sudah jauh berubah. Banyak pedagang di Bait Allah, banyak hal-hal yang tidak benar terjadi di sana. Juga banyak tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin agama itu bekerja sama dengan asing untuk mendapatkan fasilitas dan jaminan keamanan. Situasi yang tidak jauh beda dengan sekarang yang kita alami. Simon waktu itu sedikit kecewa. Maka dia mencoba mencari, berjalan ke sana kemari dengan dua anaknya. Sampai pada hari-hari yang suci itu, dia melihat keramaian. Dia marah bagaimana nih tentara Romawi ini sudah tahu ini adalah hari raya orang Yahudi, mereka masih melakukan penghukuman. Dia tidak tahu bahwa yang dihukum itu Yesus dan kenapa dia dihukum. Maka ketika terjadi rame-rame itu, Simon mendekat. Pertama dia ingin mencari anaknya karena dua anaknya tiba-tiba hilang. Dan dia menjumpai anaknya itu ada di sekitar Yesus. Anaknya dekat di sana. Anaknya begitu terpaku dengan sosok Yesus. Mungkin jiwa pemberontaknya itu bisa tumbuh terwakili dalam, wah, diri Yesus ini sosok pahlawan baru bagi Rufus. Tapi Alexander tidak dia lihat. Maka Simon mencoba mendekat karena dia mencari anaknya. Pada saat itulah tentara menarik dia untuk membantu mengangkat salib Yesus. Dan seperti yang kita tahu, Simon membantu mengangkat salib Yesus sampai di puncak Golgota. Sahabat yang terkasih, sekilas cerita yang saya sampaikan mengenai Simon, apa kira-kira yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita jadikan contoh untuk hidup kita sendiri? Simon dipaksa membantu Yesus. Dan dia memilih membantu. Karena itu pilihan yang paling aman. Kalau dia menolak, mungkin dia dipukuli oleh tentara Romawi itu. Maka mengiyakan dan membantu Yesus adalah pilihan paling aman. Bagaimana dengan kita? Mungkin dalam banyak hal kita berada dalam situasi yang hampir sama. Kerap kali kita terpaksa harus membantu orang. Terpaksa harus membantu Yesus. Bagaimana kalau keterpaksaan itu kita lepaskan? Sehingga kita membantu kemudian dengan tulus. Tidak apa-apa, jalan masuknya, titik awalnya adalah keterpaksaan. Tetapi kemudian diikuti dengan kerelaan hati. Keterpaksaan disingkirkan, kerelaan dikedepankan. Sahabat yang terkasih, semoga dalam perjalanan iman kita, meskipun mungkin banyak keterpaksaan hadir, tapi kita bisa mengubahnya menjadi kerelaan
untuk menjadi murid-Nya yang setia. Mari kita akhiri hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Karena selama masa Prapaskah ini Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Bapa Santo Yosef, kini dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.